Shalom, terima kasih sudah klik video ini dan saya Embun Fridolin Pabala. Selamat datang di channel Irene Ministry Official dan hari ini kita ada dalam program Kembali ke Alkitab. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati Hari Raya Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak sekali pertanyaan yang kita terima di minggu-minggu ini. Ada orang yang bertanya bahwa mengapakah Yesus harus bangkit? Ini adalah sesuatu pertanyaan yang harus kita buktikan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita melihat apa kata firman Tuhan yang membuktikan bahwa Yesus itu bangkit dan mengapa dia harus bangkit. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-20. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayatnya yang ke-20 menarik sekali, dia mengatakan seperti ini. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari yang telah meninggal. Ini adalah sesuatu perkataan yang menarik sekali. Kebenaran firman Tuhan berkata bahwa apabila Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi Kristus bangkit, membuktikan bahwa dia hidup. Kealahan itu terlihat dan memberi pengharapan kepada kita. Saudara-saudara, ada yang bertanya bahwa Yesus sudah kembali ke surga. Kenapa dia harus kembali dan bangkit menunjukkan dirinya? Ini adalah sesuatu pertanyaan yang sangat keliru, saudara-saudara. Tetapi bagaimana firman Tuhan dikatakan di sana bahwa dia pergi ketika dia meninggal, dia menyerahkan nyawanya, lalu menyerahkan dirinya kepada Bapaknya. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan di situ ada juga penjahat di sana yang bersama-sama dengan Yesus disalibkan. Yesus berkata bahwa ia akan bersama-sama dengan mereka di dalam Taman Firdaus Allah. Dalam bahasa Yunani itu adalah Paradise. Itu mengatakan itu setara dengan surga. Tidak ada lagi persinggahan di sana, saudara-saudara. Tetapi kenapa Yesus harus kembali dan membangkitkan tubuh fisiknya? Menyatakan bahwa Kristus memberi harapan buat kita. Hari-hari ini apabila engkau berada di dalam suasana yang membosankan, engkau hilang harapan, dan saudara-saudara semua merasa bosan dengan keadaan dunia ini. Tetapi hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, ada harapan besar karena Kristus telah bangkit buat kita. Saudara-saudara, ketika kita menjalani kehidupan ini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, kita mencintai dia, kita akan menjawab semuanya itu. Tetapi banyak kali orang yang kebingungan, akhirnya mereka mencari jawaban-jawaban yang sebenarnya mereka tidak kembali kepada Alkitab untuk membuktikan hal itu. Tetapi Alkitab dengan nyata mengatakan kepada kita, Kristus bangkit untuk kita, memberi harapan buat kita, memberi pengharapan untuk kita bagaimana kita harus bisa hidup seterusnya di hadapan Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang sangat mustahil yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, dan kita bersuka cita. Kita memperingati Hari Raya Paskah ini karena Tuhan membuktikan bahwa dia memberikan pengharapan kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan sekalipun dalam suasana pandemi ini kita mengalami suatu kesulitan bagaimana kita mengekspresikan sukacita kita di hadapan Tuhan di situasi seperti ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini Tuhan mau melawat saudara-saudara semua dengan momen Paskah ini. Engkau melakukan meskipun dalam suasana mungkin melalui ibadah online, melalui suatu persekutuan yang singkat yang dilakukan, tetapi sukacita yang kita alami hari-hari ini tetaplah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan kita. Karena meskipun dengan keadaan seperti ini, Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita merayakan Paskah di situasi seperti ini. Saudara-saudara, kembali lagi kepada Alkitab yang telah mengingatkan kepada kita. Ketika Yesus bangkit, dia mengatakan kepada orang-orang yang pertama kali melihat dia, salam bagimu. Di situ saudara-saudara yang terkasih, di situ dikatakan bahwa shalom dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani Irene. Itu membuktikan bahwa suatu pengharapan bagi orang-orang yang menanti dia, menanti kebangkitannya, menanti pengharapan yang dia berikan dalam kebangkitan itu.
Itu adalah sesuatu hal yang membahagiakan buat saya dan saudara. Bukan hanya ketika Yesus mengatakan salam bagimu kepada mereka yang melihatnya ketika dia bangkit 2000 tahun yang lalu. Tetapi hari ini kata itu berkuasa untuk melawat saya dan saudara dalam kondisi seperti ini. Bahwa kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa. Kita harus menjadi pemenang karena Kristus sudah menang dari maut. Itulah satu maksud daripada firman ini. Jadi saudara-saudara, apapun keadaanmu, apapun kondisimu, tetaplah engkau bersuka cita. Tetaplah damai sejahtera itu ada dalam hatimu. Sebab Kristus telah mengalahkan maut dan bangkit untuk memberi kamu pengharapan. Dan dalam kesempatan hari ini, bro and sis yang ada di rumah sekalian, siapapun yang menyaksikan video ini, saya mau berdoa buat semuanya supaya kita aman dalam perlindungan Tuhan. Dan sekaligus kita merefleksi diri dalam suasana Paskah ini bagaimana karya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di dalam nama-Mu atas kasih dan kemurahan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh menerima anugerah berkat kemurahan-Mu lewat kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus memberi pengharapan buat kami, memberi shalom buat kami, memberi damai sejahtera buat kami, bagi kehidupan kami di tengah situasi yang seperti ini. Tetapi kami yakin dan percaya Allah yang telah membangkitkan Kristus adalah Allah yang mulia, Allah yang sejati, dan sekaligus memberi pengharapan kepada kami Tuhan. Aku berdoa buat mereka yang mengalami kesusahan dalam situasi seperti ini, hilang harapan, hilang sukacita. Hari ini Kristus mendeklarasikan kemenangannya atas maut lewat kebangkitannya. Karena dia mau memberi pengharapan kepada anak-anaknya dan sekaligus melawat kehidupan kami. Kiranya Tuhan menguatkan siapapun yang menyaksikan program ini. Kiranya mereka dikuatkan, mereka dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, oleh sabda-Mu hari ini yang telah diberitakan Tuhan. Mereka kembali bangkit untuk menjadi pemenang karena Kristus telah menjadi menang atas maut dan memberi kami pengharapan. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share supaya banyak orang terberkati melalui video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.